kedua topiknya adalah tentang apa sih? Yang kedua Persahabatan. persahabatan. Perasaan tadi udah dibuka. udah bahas gitu tadi tuh. Buat lo sahabat tuh apa dong, guys? Sahabat itu ada di dalam diri itu Persahabatan anjing. kan lo tadi nanya menurut lo sahabat Kan itu jati apa diri, dong, Gam. jati diri gue. Iya, gue mencari sahabat kemana-mana sampai akhirnya gue menemukan bahwa sahabat itu ada di dalam diri gue sendiri. Iya benar. Ketika lo ngomongin jati diri kan itu kan jawabannya. Iya. Makanya lo nanya kan sahabat itu apa buat gue? Gue balikin jawaban. Ya itu kan lo ngapain mengambil jawaban gue? Apa, Emang gue ngisengin lo. monyet suka mencuri. Monyet gue ngulur gue lagi mikir sambil gue mikir. Apa ya sahabat? Monyet suka mencuri plastik. Sahabat. Apa ya sahabat? Sahabat itu Bulat aman muka gue. sesuatu yang selalu masih kita reminder sih. Ketika kita butuh. Jadi sahabat lo bisa handphone dong. Alarm. Alarm Reminder. pagi adalah sahabat gue. Iya. Jadi sahabat lo bisa jadi AI dan alarm. Enggak dong. Anak Enggak. bilang gitu. Enggak secanggih, enggak seteknologi itu. Jadi maksud kayak gue film Her. lo mengingatkan. Kalau alarm, kalender dia ngingetin karena kita set. Tapi kan kalau konsepnya sahabat tadi gue bilang orang sesuatu yang ngingetin itu adalah berarti sebelumnya ada interaksi. Ada apa ya? Pengingat lu nggak mau diingetin. Ya justru kan butuh. Kapan kita butuh kan gue bilang. Tadi gue udah ngingetin, lu zolim. Nah ini kan dari kemarin kita nggak ketemu nggak ngingetin, tapi saatnya ada di mana di titik kayak nih gue waktu yang gue ngingetin ternyata emang gue butuh diingetin itu gitu kan. Oh gitu. Tapi nggak diterima juga paling. Ya kan lu nggak tahu dalam gue gimana. Oh masa? Kita lihat 6 bulan kemudian. Ya kita lihat aja. Ya apaan tadi? Ya itu Cuma pengingat. buat pengingat doang. Fungsi sahabat buat lo. Pengingat tuh penting loh. Oh iya. Saat lo oleng lo nggak tahu kemana, yang itu siapa? Nggak tahu. Alarm. Nggak bisa. Diri sendiri. Lu lagi oleng. Ini Ya kan sahabat tuh diri sendiri. Ya udah lu ngingetin diri sendiri. Jangan nelfon gue lo ketika waktu itu lo ngomong apa gini. Gue ngomong apa ya waktu itu? Goblok. Ya kalau gue itu sih. Ya. Pengingat ya. Ya kan kadang kita nggak sadar kita butuh diingetin apa enggak. Iya betul. Kayak gue zolim. Oh ternyata iya gue zolim. Nanti gue phone booknya gue Dogai Zolim. DZ si Dogai Zolim. Manusia zolim. Bukan Deka si Dogai Zolim, si DZ. Zolim lagi anjir. Kalau lo apa? Selain tadi jati diri ya, jangan ngomongin jati diri. Gue nggak tahu ya, kayak gue udah banyak kecewa juga dengan persahabatan. Gue nggak tahu apa sebenarnya sahabat itu eksis atau tidak. Ya tapi yang gue tahu ada orang baik dan memang ada orang yang tulus dan itu mau sahabat, mau keluarga, mau siapapun, mau asing. Ya nggak perlu melabeli dia sahabat atau bukan sahabat sih, karena setiap sahabat pun ada momennya. Ya kayak si anak anjing ini ada lagi ngeselin ya, yang ngeselin gitu. Ya udah gitu dan nggak apa-apa. Jadi sekarang gue mungkin lebih tidak melabeli seseorang kayak ini keluarga nih berarti A B C D E, sahabat A B C D E F G, terus kayak temen atau kenalan atau profesional. Bahkan ada yang profesional bisa jadi lebih dari keluarga. Ada sahabat yang mungkin lebih jahat dari musuh gitu. Ada keluarga yang lebih ular dari binatang terzalim atau ya begitulah gitu. Jadi gue mungkin lebih ke ya apapun itu, mau namanya sahabat lah, mau namanya siapapun, dia pasti ada momennya, ada fase-fase yang kita tidak tahu cocok atau tidak. Kalau dia baik ya memang dia akan terus baik. Ya bisa jadi, bisa juga enggak. Ya, benar. Dan kalau dia tulus ya memang dia saat itu sedang kemampuannya bisa untuk tulus, tapi di satu sisi di waktu yang berbeda bisa jadi dia emang nggak bisa buat tulus, tapi dia emang lebih ke
ya realistis gitu. Jadi buat gue ya dia manusia juga yang punya fase-fase dalam hidup. Kebetulan aja momennya tepat gitu. Gue sih lebih ke situ. Jati diri. Goblok. Tolol banget. Jadi merusak suasana goblok. Karena balik lagi konsep lo sekarang kan well-being kan. Iya dong. Belum di publish tolol. Ya kan gue nggak ngomong Iya juga. Maksud gue, lo belajarin A, lo belajar B gitu. Lo mengarah ke arah kehidupan yang well-being gitu. Ya. Buat lo well-being apaan? Well, baik, being menjadi baik. Ya betul. Secara definisinya begitu. Secara personally, Secara personally, well-being apa ya? Ya, balik lagi aja ke hakikatnya kita sebagai makhluk hidup tuh harusnya seperti apa gitu. apa yang dituju ya? Apa yang seharusnya kita lakukan? Kenapa harus kata seharusnya? Karena lo diciptain juga pasti kan ada alasannya lah. Nah itu yang harus gue cari. Gue harus gimana untuk menjadi Superman. Superman bego. Itulah intinya. Well-being sih, gue nggak tahu ya. Tapi ini mungkin random banget sih jawabannya. Setiap orang pasti sebenarnya pengen banget jadi yang lebih baik dari sebelumnya. Cuman dia nggak tahu cara-caranya. Nggak semua orang punya waktu untuk mencari kayak lo. Nggak semua orang punya kesadaran untuk bisa memahami. Tapi dengan well-being, ya itu tujuannya sebenarnya sih. Ya, secara tidak sadar. Makanya mau apa kagak abis dari situ ya. Ini susah soal untuk kesadaran. Lu ngapain sih dong ya? Udah gue kepikiran tadi lo ya. Aman. Ada satu kata lo. Aman. Banyak orang yang belum tentu punya waktu untuk mencari seperti lo. Gabut amat ya gue kesana. Ya isi otak lu tuh terlalu gabut untuk hal yang Nggak semestinya. bukan. Lu kerajinan, orangnya kerajinan. Enggak, gue tidur doang. Fisik lo tidur doang. Otak lo nyari nggak ketemu. Push shoot. Push lah. Dogai ditarik. Enggak nyet, gini-giniin. Dogai ditarik. Apaan sih orang gini-gini? Ini cara gue, ya udah. Kan lo gitu kan dulu cara lo, ya udah. Sampai akhirnya sekarang kan gue udah bisa nemuin konsep baru. 42 begitu Jun 1. Anak anjing goblok banget. Ini sampai segoblok itu. Astaga. Iya juga. Magic sih lo. Goblok banget nih gue. Lu lagi di situ mikirin lo apaan sih? Gue lagi gue sambil kelas CV itu. Iya kali lo nggak fokus, bukan karena lo bego. Iya, 2 kelas sambil ngerjain itu. Oh gue tahu. Dari mana asalnya? Lo tuh hobi banget multitasking kan? Emang seharusnya itu gue hindarin. Iya. Kan gue waktu itu pernah cerita kan sama lo ada yang gue konsultasi juga. Iya, salah satunya yang Terapinya bikin begitu. itu Iya. gue harus menghindari itu. Tapi karena emang nggak bisa, keseharian gue menuntut gue buat multitasking meskipun dalam kerjaan ya. Jadi kayak ya udah akhirnya gue nggak lanjut terapi itu lagi. Udah gue lepas ya. Maksud gue, kalaupun memang lo nggak bisa dalam pekerjaan, tapi lo punya rules yang biasanya lo gunakan untuk itu. Sayang maksudnya kalau nggak multitasking. Tuh kan? Nggak itu gue pada saat multitasking itu nih, gue selalu pikir gitu sayang kalau gue nggak manfaatin gitu. Ya otak lo yang jadinya terlalu capek. Ya iya sih. Sebenarnya ada hal yang harus dibayar sih. Kenapa dibilang tidak disarankan untuk multitasking? Karena triggeringnya lebih cepat, untuk lebih cepat capek otaknya. Jadi ketika hal yang penting malah jadi bias karena udah keburu capek, energi syaraf-syarafnya udah keburu kepake, tekor udah banyak. Gue dulu juga sama sih, tapi gue nggak tahu, gue nggak se multitasking gila dia sih, cuman
nyambi tapi akhirnya karena gue tipenya pengeluh ya, dia kan tidak. Jadi lama-lama dinikmatin, jadi habit, nanti jadi zolim. Gue karena gue tau nggak, gue berusaha pada akhirnya jadi mengerti, gue lebih mensyukuri ternyata gue tukang misuh. Jadi gue lebih cepet sadar dari lu. Ya kan lu kagak pernah ngeluh nih, tapi lama-lama jadi habit, jadi susah dirubahnya. Dan untuk orang yang tukang ngeluh, ya walaupun memang tidak bagus sih, dua-duanya nggak ada yang bagus. Iya, tapi setidaknya lebih cepat menyadarinya karena ada ngeluh-ngeluhnya itu, jadi lebih cepat sadarnya. Terus kan ada orang ngeluh mulu, lo kalau nggak ngeluh ya udah tinggalin, itu kan lebih cepat sadarnya daripada yang diam aja dikiranya menikmati, taunya tidak. Nikmati lah. Lu sekarang menikmati nyasar. Ya tadi aja gue nyasar turun. Iya. Padahal Ya. gue udah beli. Gue begini, nyasar si goblok. Kenapa orang? Lo mikirin apaan sih? Tahu, gue main jalan aja. Oh iya gini, kayak perasaan gue tuh lurus ke sana. Itu. Makanya gue jalan makin jauh, Nah, makin kayak gini ya gitu. Itu yang kenapa dibilangnya saking lo. Jadi ya itu fokus, jadi nggak fokus. Iya, nggak fokus. Pas sadar baru kayak udah nggak beres nih, bentar-bentar. Gue harus cari tahu nih. Karena ya saking ngapain, jadi otak lo udah menyabotase untuk mau yang ini ya, baru sadarnya di kemudian yang udah jauh. Tadi apa sih? Sahabat ya, terus jadi kemana tadi ngomongnya? Jadi kemana kok? Lu ngatain gue zolim mulu sih. Emang lu zolim? Yes, kapan lagi bilang Dogai zolim dan dia tidak melawan? Ya, Paling sih, udah nih, tadi sahabat, kan kita tuh pernah punya sahabat berapa sih? 7 ya? Periodiknya. Lo anak ini. Bersahabat banyak, terus lama-lama habis, menurut lo gimana? ya udah fasenya lah. Sedih gak? Ya, pada akhirnya kan manusia udah Lu sendiri. yang nyabur. Lu yang kabur. Ya enggak dong, pada Lu akhirnya kabur. Lu enggak, kabur ya, ya? enggak, tapi buat gue adalah ya pada akhirnya lu bakal sendiri gitu, mau datang dan pergi. Tapi kan ada orang yang menyisihkan waktu. Lu nyisihin. Kan gue harus baik sama diri gue sendiri. Enggak, yang itu mah lu kagak baik. Tahu gue takut aja, males, Takut capek. ngapain sih? Dijudge. Enggak, capek aja. Oh, capek ketemu buat sosialisasi. Iya, kayak Atau karena gini, gue jarang ketemu sama mereka, gue jarang komunikasi sama mereka, dan gue tidak seterbuka itu sama mereka gitu. Jadinya kalau gue ketemu gue harus ngulang kayak basa-basi lagi. Itu kan kita capeknya tuh di situ gitu. Kecuali emang gue udah banyak kebuka lah gitu sebelum ya gue bakal ya udah ayo gitu, tanpa gue harus berbasa-basi lagi gitu. Karena sedekat-dekatnya gue sama mereka dulu kan kayak ya udah sebatas di situ doang, batas buat seru-seruan tawa-tawa doang. ya, dan lo zamannya tuh masih pura-pura ya? Pura-pura bahagia. Enggak, gue selalu bahagia sampai sekarang. Fred. Gitu. Tapi kalau gue awal-awal sedih sih. Ya udah nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Lagi banyak sekali yang mungkin karena gue melo kali ya, melodramatis. Aja lo. Emang melo banget, lebay. Sekarang yang lebay siapa? Siapa? Lu lah. Apa aja? Lu lah. Enggak, tapi gue juga kadang emang ada fasenya di mana iya kayaknya dulu seru ya gitu, pengen deh kayak dulu lagi. Cuma kayak udah sebatas itu doang, kayak udah Nggak mendramatisir. dan tidak berusaha untuk mengembalikan itu seperti dulu gitu. Iya. Kalau kayak udah kayak nggak bakal bisa diulang-ulang apapun itu. Saking bedanya dan sangat nguras energi sih untuk mencoba balik kayak dulu, dimana udah terlalu berubah kayak pilihan-pilihan hidup, terus kayak ya prinsip-prinsip yang dasar yang ternyata tidak menyenangkan kalau dipaksain ya. Ya, even kita ngumpul bareng pun sekarang nih misalnya kita ngumpul bareng, nggak bakal
sama kayak yang dulu gitu. Jadi Iya. kayak buat apa? Nggak bakal bisa balik lagi. Tapi kan lo belum nyoba dong, guys. Siapa tahu masih nyambung. Ya mungkin masih nyambung. Tapi kan Cuma gue nggak yakin sama diri gue bisa Oh, selentur energinya. itu. Kan gue bilang tadi basa-basinya, gue tidak yakin bisa selentur itu lagi. Itulah topiknya tentang sahabat yang kemana-mana. Terus topik ketiga apa? Suffer.